Perubahan situasi keuangan maupun pengalaman investasi, semua orang ini pasti berbeda-beda ya. Pengalaman yang bisa dikatakan yang saya miliki. Nah, bagi teman HR tentu perlu dicatat ya bahwa tipe-tipe investor ini sebenarnya nggak mutlak dan harus seperti itu. Nah, ini bisa aja ada sedikit perbedaan, kombinasi karakteristik dan juga beberapa model yang lainnya. Halo teman HR, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan di dalam HR Room. Topik kali ini saya akan membahas tentang tipe investor yang dapat dilihat dari risk profile yang dimiliki. Memahami risk profile investor merupakan salah satu aspek paling penting dalam proses mengambil keputusan berinvestasi. Ada beberapa alasan mengapa kita harus memahami profil risk kita sendiri, apalagi investor ya. Ini adalah bagian yang sangat penting sebelum kita mulai berinvestasi. Kita dapat berinvestasi yang sesuai dengan keinginan dan juga kenyamanan dari sisi kita sendiri. Yang kedua, tentu akan membantu kita sebagai investor untuk mengantisipasi dan mengelola emosi ini dengan lebih baik. Menentukan target keuangan yang realistis, yang tentu sesuai dengan profil risiko kita sendiri. Dapat juga untuk membantu kita memilih aset investasi yang beragam dan seimbang sesuai dengan preferensi risiko investor ya tentunya. Dan yang terakhir tentu adalah dapat membantu investor untuk memiliki harapan yang lebih realistis tentang hasil investasi. Sudah tahu kan sekarang kenapa kita harus memahami profil risk kita sendiri? Karena ini sangat penting tentunya bagi teman HR. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, teman HR bisa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Yuk langsung saja kita bahas tipe investor yang dapat dilihat dari risk profile yang dimiliki. Nah, yang pertama adalah terkait dengan investor konservatif. Apa sih investor konservatif ini? Adalah bisa dikatakan dia ini sangat hati-hati. Kalau membaca laporan keuangan ini dilihat banget, bisa dikatakan satu memang kinerjanya bagus. Bisa jadi kalau ini satu sektor ada 5 perusahaan, dia hanya memilih satu karena hati-hati sekali. Terus dia juga akan lihat dividennya bagus nggak ya. Kalau emang dividennya bagus dan tinggi lebih bagus dari yang lain, ini juga sama. Dia akan lihat lagi kira-kira pernah turun nggak ya. Turun naik sih boleh aja, tapi kalau misalnya kinerja keuangannya turun, nah dia juga berhati-hati kapan siklus yang dia bisa lihat. Jadi orang seperti ini di dalam berinvestasi akan sangat berhati-hati, lambat ya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena tadi kehati-hatiannya yang sangat tinggi. Nah, yang kedua adalah model investor moderat. Kalau investor moderat ini, kalau yang tadi hati-hati, ini sudah mulai ada kehati-hatiannya, tapi juga realistis. Mempertimbangkan banyak aspek, melihat berbagai pertimbangan, kinerja keuangan teknikalnya juga dilihat. Jadi dia akan mengambil potensi saham-saham yang bagus, tapi dia juga lihat ya, misalnya kalau orang hanya ngambil blue chipnya, dia juga ngambil yang misalnya second laner-nya ya, yang memang bagus, tapi tidak harus misalnya harus LQ45, harus saham yang bagus, enggak, tapi dia pertimbangannya banyak. Misalnya growth stock pun itu bisa dipilih. Nah, ini model yang kira-kira masuk di dalam investor yang moderat. Yang ketiga adalah investor yang agresif. Yang agresif ini kapan aja bisa masuk. Hari ini mungkin bisa 1, 2, 3 kali. Kenapa? Juga lihat laporan keuangan, tapi dia juga tahu strategi trading ya. Biasanya investor agresif ini lebih awal masuknya ya. Jadi baru dapat info sedikit dan dia lihat bagus tanpa mempertimbangkan yang lebih masak, dia bisa aja. Kenapa? Perilakunya agresif ya. Agresif di dalam berinvestasi. Kalau yang lain misalnya yang moderat itu bisa sebulan misalnya 1, 2, 3 kali masuk, wah dia bisa sebulan bisa 10, 20, 30 bahkan lebih ya untuk bertransaksi. Nah, ini yang menjadikan dia bisa dikatakan sebagai investor agresif. Kemudian selanjutnya adalah spekulan. Kalau spekulan tentu sudah tidak melihat lagi yang namanya fundamental juga ya. Dia juga tidak lagi melihat teknikal semata, tapi juga bisa lainnya yang dia lihat ya. Misalnya perilaku investornya, kemudian dia berani ngambil ngelawan arus anomali ya. Ini hal-hal yang tentu menarik ya. Kalau dia ada spekulan, ujungnya adalah cuan. Itulah keempat tipe investor yang sesuai dengan profil risk yang dimiliki. Saya bisa katakan kalau saya ada di tipe mana ya. Saya semua pernah ya. Saya pernah menjadi spekulan ketika masih muda. Kemudian pernah juga jadi investor yang agresif yang masuknya cukup banyak gitu ya. Sering lagi ya. Kemudian mundur moderat. Kalau sekarang saya beli dan simpan. Ya artinya apakah saya ada di moderat? Apa di agresif?
atau di konservatif? Mungkin di antara tengah-tengah antara konservatif dengan moderat kali ya, karena saya udah bisa dikatakan hati-hati, dan tapi juga saya melihat peluang. Kalau memang ada opportunity, saya akan masuk kepada saham itu. Opportunity dari mana? Misalnya kinerja laporan keuangan, corporate action, juga adanya dividen yang potensi diberikan oleh perusahaan TBK. Nah, ini pengalaman yang bisa dikatakan yang saya miliki. Nah, bagi teman HR tentu perlu dicatat ya, bahwa tipe-tipe investor ini sebenarnya nggak mutlak dan harus seperti itu. Nah, ini bisa aja ada sedikit perbedaan, kombinasi karakteristik, dan juga beberapa model yang lainnya. Nah, ini hanya sebagai preferensi profil risk kita yang dapat aja menjadi rujukan ya. Kita nih sebenarnya ada di situasi seperti apa. Nah, kalau teman HR sudah masuk tipe yang mana nih dari beberapa yang tadi disampaikan? Yuk, share di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton HR Room. Sampai jumpa untuk video berikutnya, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi teman HR. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak lagi informasinya, edukasi, serta pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.